Ya, Pak. Silahkan dipimpin berdoa, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Pak. Iya. Pagi, Pak. Jadi yang pagi itu semangatnya ya. Memang ini sudah siang tapi harus masih semangat. Patur. Patur. OTKP 1. Tadi pelajaran apa, Nak? Sebelumnya? Iya, sebelum-sebelumnya pagi tadi 2 pelajaran kan? Bahasa Indonesia. GCR atau MIT? GCR. Oke. Ulangan. Oh, UTS ya, oke. Baik, di OTKP 1 perlu Bapak sampaikan. Nah, ini bagus nih OTKP 1 nih. Tanpa perlu diteriak-teriakin berkali-kali, langsung meng-on-kan video. Salah satu tanda anak baik atau nanti jadi orang sukses itu cukup 1 kali aja dikasih tahu video di-on-kan. Tapi kalau Anda dikasih tahu diulang lagi, ya bukan tidak baik, tapi kurang menghargai ya. Jadi maksud Bapak kepada semua guru, kalau gurunya menyampaikan, nah videonya di-on-kan, itu artinya guru ingin lihat wajah kalian juga. Nggak sekedar lihat profil ya. Apalagi profil kebanyakan masih foto SMP kan, masih imut-imut kan. Jadi ya ini tatap muka seperti belajar di kelas hanya saja lewat online ya, lewat Zoom, lewat Meet. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti peraturan dengan baik, kecuali gurunya bilang, Nak, videonya di-on-kan, gurunya aja nggak mau. Berarti gurunya belum mencontohkan yang baik ya. Jadi, tapi jangan dipermasalahkan. Kalianlah mengikuti apa yang disampaikan guru supaya berkah ilmunya ya. Sekolah itu bukan untuk jadi pintar, Nak. Pintar itu nanti kalau kalian bekerja tuh pintar itu kalian tuh di bidang pekerjaan kalian. Tapi dapat berkah itu nanti kalian mau bekerja mudah. Jadi orang itu setiap ada masalah ada solusinya ya. Jadi Embriandi. Ya, Pak. Atlet apa Embriandi nih? Tinggi badannya nih. Poli bisa poli? Kamu ikut poli nggak? Apa, Pak? Suaranya jelas, Pak. Olahraga apa eskulmu? Futsal, Pak. Oh, futsal ya. Jadi untuk anak-anak yang main poli sudah mulai latihan ya dengan Pak Santoso, bisa kalian menghubungi guru olahraga namanya Pak Santoso. Kalau tidak ada nomor HP-nya bisa hubungi Bapak untuk minta nomor HP beliau karena sudah mulai latihan walaupun tidak boleh di sekolah. Jadi sekolah ini belum boleh mengadakan eskul sampai ada surat resmi. Oke, sudah 57, 58 yang bergabung, kita bisa mulai pelajaran, nanti akan Bapak absen. Karena Zoom ini 2 kali maksudnya itu 40 menit enggak cukup, maka akan Bapak lanjutkan ke 40 menit kedua, maka absensinya nanti di yang kedua. OTKP 1 masih ada 1 orang yang belum mengirimkan jawaban UTS, Yulia Widika. Sedangkan OTKP 2 1 orang juga, Donata. Donata ada nggak di sini? Donata. Tidak ada. Yuli juga tidak. Yuli Widika ada nih. Yuli Widika. Ini Yuli Widika. Iya, Pak. Kenapa? Dah dikumpul atau belum, Nak? Apanya, Pak? Jawaban UTS. Belum. Dikumpul ya, walaupun hari ini terlambat, tidak masalah ya. Iya, Pak. Oke, ya. Baiklah, sebelum Bapak ke share materi yang belum Bapak jelaskan, baru Bapak share untuk PowerPoint maupun penjelasan YouTube. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, Nak? Tidak ada ya? Baik, kita ke materi pelajaran aja langsung ya. Nanti absennya di akhir saja.
Oke. Ini masih Bapak sambil menerima beberapa orang teman kalian yang bergabung ya. Baik. Sudah dilihat-lihat pembelajaran kita materi apa? Sudah dilihat-lihat materi pelajaran kita apa? Nah, SPL variabel, Pak. oh iya, sistem persamaan linear ya. Oke. Atau kalau di SMP itu kalian belajar XY itu lah. Jadi mencari nilai X, mencari nilai Y itu sudah diajarkan waktu SMP. Jadi materi kita sistem persamaan linear ini Bapak bilang SPL saja ya. SPL ini tujuannya adalah setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat yang pertama dapat menentukan nilai variabel pada SPL 2 dan 3 variabel dalam masalah kontekstual. Bapak nanya dulu, waktu SMP sudah belajar nilai X dan Y sudah pernah? SMP nak? SMP MTS sudah pernah? Dijawab. Pernah ya? Sudah, Pak. Oke. Yang dipelajari 2 variabel atau 3? Sudah pernah 3 variabel atau belum? Belum? Ada nggak di antara kalian di SMP-nya atau MTS-nya sudah belajar sampai 3 variabel? 3 variabel itu X, Y, Z. Udah pernah? Belum? Kalau belum berarti nanti ya. Atau bisa belajar duluan dengan penjelasan Bapak di YouTube itu sudah ada yang 3 variabel. Hari ini kita fokus ke yang 2 variabel X dan Y. Ya. Pokok bahasan yang akan kita pelajari SPL 2 variabel atau 2 peubah dan SPL 3 variabel atau 3 peubah. Ya. Dalam menyelesaikan SPL 2 variabel itu ada 4 metode. Saya langsung ke sini saja. Metode pertama grafik, metode 2 substitusi, metode 3 eliminasi, dan metode 4 metode determinan. Kalau metode grafik, contohnya seperti ini. Nah, metode grafik itu untuk menentukan jawaban dibuat grafiknya pada sumbu X dan Y, koordinat kartesius, kemudian ada titik potongnya. Titik potongnya inilah yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Nabila Arinda. Ini titik potongnya berapa koma berapa nih? Nabila Arinda. Nih. Titik potongnya berapa koma berapa? 2,-1. Betul. Yang 2 ini nilai apa? P. Di sini kan yang dicari nilai X dan Y. Jadi yang depan nilai apa? Nilai. Nggak tahu. Ya yang lain. Jadi 2 ini nilai apa nak? X. X. Yang negatif 1 nilai? Y ya. Jadi X-nya 2, Y-nya negatif 1. Harus Bapak sampaikan, dalam online ini agak sulit menjelaskan yang menggambar ini, karena menggambarnya harus diperhatikan satu persatu di buku kalian, menggunakan buku streaming atau buku kotak-kotak. Jadi mau tidak mau, ini hanya Bapak jelaskan sedikit, kita gunakan metode yang lebih mudah, yang jawabannya sama saja, Bapak ulang ya. Metodenya lebih mudah, tapi hasil jawabannya sama saja. Yaitu dengan metode yang kedua dan ketiga, yaitu eliminasi dan substitusi. Sedangkan metode keempat, yang tadi Bapak bacakan metode determinan, itu belum dapat kalian pelajari karena kalian belum belajar materi matriks. Materi itu akan didapatkan nanti di kelas 11 ya. Baik, langsung saja Bapak minta bacakan oleh siapa nih yang bacakan soal kita nih. Yang pertama kita gunakan metode substitusi. Selamat, bacakan Mat soalnya saja. Bacakan Selamat, nyalakan dulu mic-nya. Selamat Renaldi. Iya. Dibacakan. Yang mana, Pak?
Ini nih yang contoh nih contoh. Contoh X tambah Y sama dengan 4. 4X tambah 3Y sama dengan 13. Dari persamaan X tambah Y sama dengan 4. Diperoleh. Y sama apa Pak? Dapat diperoleh Y sama dengan 4 kurang X. Oke, terima Y kasih. sama dengan Oke, Bapak admit dulu teman kalian ini berapa orang masih bergabung nih. Baik, contoh soal ini ada 2 persamaan yang ditanyakan pasti nilai X dan nilai Y. Sebelum Bapak lanjutkan, boleh enggak Bapak di sini menggunakan abjad lain? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Boleh enggak? Bapak nanya, boleh enggak usah menggunakan X dan Y, tapi gunakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Boleh enggak? Boleh, Pak. Ya? Boleh, Pak. Boleh. Iya, boleh ya. Kenapa orang lebih, bukan orang, kenapa contoh-contoh di buku banyak menggunakan contoh X dan Y? Ada yang tahu alasannya? Waktu SMP, banyak contoh soal pakai X dan Y kan? Kira-kira, Bapak nih sambil ngeliat-ngeliat nih, siapa tahu ada yang hobi matikan kamera nih. Jadi Bapak makanya menggunakan zoom. Kalau Meet kan nggak kelihatan. Kira-kira kenapa nak digunakan X dan Y? Nah, salah satu alasannya, memang sih kalau kita mau jawab, ya memang dari sana ya Pak, dari contohnya. Tapi salah satu alasannya adalah kalau ingin digambarkan, ini digambarkan seperti ini. Nah nih, di sini ada sumbu apa dan apa nak? Yang ini sumbu apa nih? Yang rata ini? Sumbu apa? Ini sumbu apa nak yang ini? Halo, sumbu apa ini? Yang ke samping kanan kiri ini sumbu apa namanya? X. X. Kalau yang Sumbu atas bawah X. ini sumbu apa? Y. Nah, salah satu alasannya yang mendasari itu karena kalau ingin digambarkan, maka akan memerlukan bantuan sumbu X dan sumbu Y. Ada nggak belajar menggunakan sumbu A dan sumbu B? Ada nggak? Nggak ada kan? Makanya lebih baik dan lebih umum digunakan adalah X dan Y. Oke, kita langsung ke metode pertama, metode substitusi. X tambah Y sama dengan 4, 4X tambah 3Y sama dengan 13. Dari persamaan X tambah Y sama dengan 4 dapat diubah, dapat diperoleh Y sama dengan 4 kurang X. Maksudnya Y-nya tetap, X-nya ke kanan. X ini positif atau negatif? Nah, yang nih awalnya nih. Yang Bapak kasih panah ini. Positif. Kena kanan menjadi Negatif. nah, dapatlah Y sama dengan 4 kurang X. Boleh juga Bapak tulis atau substitusi ubah menjadi X sama dengan 4 dikurang Y. Sama ya. Y-nya yang pindah. Boleh. Tapi Bapak akan menjelaskan yang ada di tampilan PowerPoint ini. Y sama dengan 4 kurang X, kita substitusikan atau kita masukkan. Kita tambahkan ke dalam persamaan yang satunya. Yang satunya tadi yang ini. 4X tambah 3Y sama dengan 13. Sehingga diperoleh, nih, Bapak kasih tanda dulu sini supaya kalian perhatikan. Nah, nih. 4X tambah 3 dalam kurung 4 dikurang X. Y-nya berubah. Y-nya sekarang berubah menjadi 4 dikurang X. Sama dengan 13. Ya. Sampai sini dulu. Sampai yang Bapak tandain kotak itu. Ada yang tanyakan? Sampai Bapak tandain 4X tambah 3 buka kurung 4 kurang X tutup kurung sama dengan 13. Paham ya? Jadi Y-nya berubah menjadi 4 kurang X. Ke bawahnya tinggal kalian kalikan saja. Ini Bapak turunkan lagi. 4X tetap. 3 kali 4 berapa nak? 3 kali 4? 12. 12. 3 kali negatif X? Negatif 3X. Sama dengan 13. Nah, pertanyaan Bapak nih kok tiba-tiba dapat jawaban di bawahnya jadi X saja. Romi, kenapa Mi? Romi KTV. Kenapa tiba-tiba di bawahnya jadi X saja? Nih.
Kenapa jadi X saja? Dapat X itu dari mana? Romi? Oke, yang lain. Satu orang lagi. Fadila Nur Karisma. Fadila dapatnya X dari mana, Fadila? Dari 4X dikurang 3X. Oke, benar sekali ya. Jadi di atas itu ada 4X kurang 3X menjadi 1X. Ya. Jadi menjadi 1X tambah 12 sama dengan 13. Nah, di bawahnya dapat X sama dengan 1. Anissa Medina. Dapat di mana dari X sama dengan 1? Nih, X sama dengan 1 nih, yang Bapak kotakin ini. Dapat dari mana X sama dengan 1? Anissa Medina. Az-Zahra. Ya, dapat dari mana? Belum bisa, lanjut ke yang lain. Naya Tribanowati. Dapat dari mana, nak? X sama dengan 1. Naya? Atau yang lain ada yang bisa? 13 dikurang 12. Oke, betul sekali ya. Jadi, di atas itu kan X tambah 12. X-nya tetap, 12-nya ke kanan. Menjadi negatif 12. Sehingga 13 dikurang 12 sama dengan 1. Ya. Jadi di sini kalau mau ditambahi tulisan, di sini bawahnya X sama dengan 13 dikurang 12 sama dengan 1. Ya. Ini dari tadi Bapak sudah admit kok keluar terus nih, Alia Nur Islami. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, kita sudah mendapatkan nilai X. Selanjutnya kita cari nilai apa, nak? Kalau sudah dapat nilai X, cari nilai apa lagi? OTKP. Setelah nilai X, kita cari nilai apa lagi? Nilai Y. Oke, nilai Y. Karena kan namanya penyelesaian itu ada X, ada Y. Nilai X sama dengan 1, kita substitusikan, kita masukkan kebersamaan yang tadi. Yang 4 kurang X. Sehingga diperoleh Y sama dengan 4 kurang X. Y sama dengan 4 dikurang 1. X-nya kan 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Dapatlah penyelesaiannya Y-nya 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah SPL itu adalah 1,3. Bapak sebelum melanjutkan, bagaimana cara membuktikan jawaban kita 1,3 ini betul atau salah? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu caranya? Ini kan kita dapat jawaban nih, ngerjakan soal. Tapi kita ingin tahu jawaban kita itu betul atau salah. Ada yang bisa? Caranya gampang. Kita kembalikan ke soalnya. Ini soalnya kan nih. X-nya berapa, nak? Kita dapat jawaban tadi. X-nya berapa? X-nya berapa? OTKP? 1. Y-nya berapa? 3. 3. Kita masukkan ke soal. 1 tambah 3 berapa? 4. Betul. Kita masukkan lagi ke soal yang kedua. 4X tambah 3Y. 4 kali 1? 4. Dijawab ya anak OTKP ya. Nggak usah malu-malu, salah juga nggak apa-apa. 4 kali 1? 4. 3 kali 3? 9. 4 tambah 9? 4 tambah 9? 13. Nah, berarti betul jawaban kita. Jadi hasil perolehan penyelesaian ini kita cek dan recheck kembali ke soalnya. Betul atau belum tepat. Ya kadang-kadang kalau kita nggak ngecek bisa jadi salah. Baik, itu cara yang pertama, cara yang disebut dengan substitusi. Kita lanjut dengan cara yang kedua. Ya, ini mengulang SMP. Nur Humairah Az-Zahra, Bapak nanya. Nur Humairah Az-Zahra. Bapak ulang sekali lagi. Nur Humairah Az-Zahra. Enggak kedengaran kan? Iya, Pak. Oh iya. SMP mana dulu, nak? MTS Negeri. Sudah pernah belajar ini kan? Sudah. Iya. Paling kalau lupa-lupa saja kan? Tapi kalau belajar pasti Iya. sudah ya.
Oke? Nggak apa-apa, perhatikan kembali lagi ya, nggak masalah. Lupa diingatkan kembali. Lanjut ke cara kedua. Bapak minta dibacakan oleh Risma Febrianti. Contoh. Bentar, Pak. Ada pesawat lewat kayaknya. Contoh, carilah himpunan pencahayaan dari sistem persamaan berikut. 2x ditambah 3y sama dengan 13. 3x ditambah 4y sama dengan 19. Untuk mencari nilai x, kita mengeliminasi pengubah y. Oke. 2x ditambah 3y. Oke. Jadi cara kedua ini kita menggunakan cara apa? Silakan yang lain jawab, nggak mesti Risma. Cara apa? Nih ada kata-kata apa nih? Eliminasi. Oke, cara eliminasi kan tadi cara substitusi. Sekarang yang berikutnya adalah cara eliminasi. Eliminasi itu artinya apa? Secara sederhana, maknanya eliminasi itu apa? Menghilangkan. Benar sekali, menghilangkan ya. Jadi eliminasi itu kalian menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Kita lihat dulu. Kalau Bapak bilang angka 10. Angka 10 itu kalau ingin jadi 0 di apa? Dikurang berapa? Angka 10 kalau ingin jadi 0 dikurang berapa, Nak? Kurang 10. Kurang 10. Angka 55. Kalau ingin dihilangkan atau jadikan 0, dikurang berapa? 55. Nah, kalau 2x ingin dihilangkan atau dieliminasi, dikurang berapa 2x-nya? 2x supaya jadi 0 dikurang berapa? Kalau 10 kurang 10, 55 kurang 55. Kalau 2x kurang berapa? Halo? Halo, kalau 2x dikurang berapa supaya jadi 0? Supaya dieliminasi? 2x. Iya, jadi intinya dikurangkan dengan angka yang sama, ya. Tapi nggak mesti dikurang. Kalau negatif 5, supaya jadi 0 dikurang 5 atau ditambah 5? Negatif 5. Tambah. Ditambah 5. Jadi kalau negatif jadi tambah, kalau positif jadi dikurang ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai harus dikurang terus. Tadi sudah dibacakan oleh Risma, kita mengeliminasi Y. Artinya menghilangkan Y. Coba kalian perhatikan Y-nya. Y-nya berapa yang di atas ini? Ini kan ada 2Y. Ada 2 persamaan. Yang di atas ini 2 Y-nya berapa? Yang di atas Y-nya berapa, Nak? Angka di depan Y-nya? 3. 3. Yang bawah Y-nya berapa? 4. Nah, 3 dan 4 itu kalau dikurangkan bisa 0 nggak? Enggak. Enggak ya. Syaratnya 0 angkanya harus sama. Ya. Jadi untuk mencari angka yang sama, kita harus menentukan dulu yang namanya KPK. Ya, KPK. Kepanjangan KPK adalah Komisi Pemberantasan. Apa kepanjangan KPK? Koruptor. Iya, iya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Jadi kita panggil KPK nih untuk menghilangkannya nih ya. KPK matematika apa artinya, Nak? KPK matematika, bukan KPK itu, ya. Apa kepanjangan KPK yang dapat waktu SD? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi dari 3 dan 4 ini kelipatannya yang sama berapa? 3 dan 4 ini KPK-nya berapa? 12. Betul, 12. Jadi 3 dan 4 ini kita harus tahu KPK-nya berapa. 12. Pak, saya lupa materi KPK. Habis ini nanti lihat-lihatlah buku anak SD atau lihat di internet, di Google KPK itu seperti apa ya. Sekarang ini kan banyak cara untuk belajar ya. Kalau perlu lihat di YouTube, guru SD menjelaskan apa itu KPK. Karena kalau Anda KPK tidak bisa, di sini kesulitan. Jadi KPK-nya 3 dan 4 itu adalah 12.
3 untuk menjadi 12 dikali berapa, Nak? Kali 4. Kali 4. Makanya di sini tulis dikali 4. 4 untuk menjadi 12 dikali berapa? Dikali 3. Nah, makanya dikali 3. Jadi ini tulisannya ini ada sebabnya. Yang ini dikali 4 supaya jadi 12. Yang ini dikali 3 supaya jadi 12. Kita kalikan 4 semua yang di atas. 2x kali 4 berapa? 2x kali 4? 8x. 3y kali 4? 12y. 12. 13 kali 4? 52. 52, betul ya. Yang di bawahnya dikali 3. 3x kali 3? 9x. 4y kali 3? 12y. 19 kali 3? 57. Nah, dapat di sini angka-angkanya sudah ada ya. Sini 12y, 12y supaya hilang, supaya 0 dikurang atau ditambah? Kurang. Nah, makanya sini muncul kurang. Jadi nggak langsung dikurang ya, kita lihat dulu. 8 kurang 9? Min 1. Min 1x. Di depan x-nya ada angka 1, tapi tidak ditulis ya. Jadi ini min 1x ya. Ini min 1x ya. Kalau mau ditulis boleh juga. Min 1x ya. 12y kurang 12y? Min 5. 12y kurang 12y? 0. Atau tereliminasi. 52 kurang 57? Negatif 5. Nah, hasil akhirnya adalah X sama dengan min 5 dibagi min 1. Negatif 5 dibagi negatif 1. Negatif bagi negatif? Positif. 5 dibagi 1? 5. Dapatlah jawabannya X sama dengan 5. Kalau sudah dapat jawaban X sama dengan 5, berarti kita cari nilai Y lagi. Kalau ingin mencari nilai Y, yang dieliminasi X-nya. Sekarang perhatikan X-nya. Perhatikan X-nya. Bapak ulang, perhatikan X-nya. X yang di atas berapa X? 2. 2. Yang bawah berapa X? 3. 2 dan 3 KPK-nya berapa? 6. 6. Berarti yang 2 ini dikali 3, yang 3 ini dikali 2. Supaya nanti jadi KPK-nya 6 ya. Kita kalikan 2x kali 3? 6x. 3y kali 3? 6x. 9y. 13 kali 3? 39. 9. Yang bawah dikali 2. Jadi jangan ikut yang atas ya. Kalau di atas dikali 3, bawah enggak kali 3, kali 2. 3x kali 2? 6x. 4y kali 2? 8y. 19 kali 2? 38. 38. 6x dan 6x. Supaya hilang ditambah atau dikurang? Kurang. 6x kurang 6x berapa? 0. Atau tereliminasi. 9y kurang 8y? 1. 1y. 1y nggak usah ditulis, cukup tulis y saja. 39 kurang 38? 1. Dapatlah jawaban Y sama dengan 1. Ya. Kita kembali ke atas tadi, X-nya 5, Y-nya 1. Jadi himpunan penyelesaian adalah 5,1. Pak, jawaban kita ini betul atau salah? Kita cek ke dalam soalnya. X-nya 5, Y-nya 1. 2 kali 5 berapa? 10. 10. 3 kali 1? 3. 3. 10 tambah 3? 13. Ya, betul. Yang bawah lagi, X-nya 5, Y-nya 1. 3 kali 5? 15. 4 kali 1? 4. 15 tambah 4? 16. Nah, betul jadi jawaban kita. Jadi nanti kalau Bapak kasih soal, kalian wajib cek dulu jawaban kalian ini. Cek dan recheck. Oh benar enggak? Ya kan? Sama. Kalau ada gosip di luaran, teman kalian ngomong A, B, C, D, E, F, G, jangan langsung percaya. Dicek dulu ya. Benar atau enggak. Ya, jadi tapi Bapak harapkan kalian tidak boleh
suka ngomongi kejelekan teman. Yang diceritakan tuh yang baik-baiknya teman. Boleh enggak kita ceritakan baik-baiknya teman? Boleh ya? Yang enggak boleh itu ceritakan jelek-jeleknya teman. Jangan ya, enggak bagus ya. Apalagi kalian ini belum pernah berkenalan di kelas, tiba-tiba menceritakan jeleknya teman. Kenal aja belum, ketemu aja belum, sudah berani menjelek-jelekkan teman. Bahaya ya. Oke, ini Bapak tutup dulu Zoom yang satu ini, kita istirahat 5 menit. Baru Bapak undang untuk Zoom yang kedua, menjelaskan satu soal lagi, baru Bapak absen. Jadi Zoom yang kedua wajib hadir lagi supaya tidak dianggap alfa atau tanpa keterangan. Nanti kalau pada Zoom kedua mau menanyakan ini lagi, Bapak kembali sedikit ke sini. Oke, itu dulu. Bapak cukupkan dulu di sini, Bapak tutup dulu ya. Karena ini waktunya tinggal 1 menit. Lebih baik kita lanjut ke Zoom yang kedua. Silakan istirahat 5 menit, minum-minum, ngopi-ngopi. Maksudnya Bapak yang mau ngopi dulu ya, bukan kalian. 5 menit ya.